kita mau ngopi, mau belanja di sana, ya nggak ada yang ngawasin. Ya. Jadi kantor ini kecil sebenarnya, cuman ya kita maksimalkan kita di ruang studio edukasi. Kan ada ruang tahanan masalah juga ya. Oh iya. Ada 2 tingkat. Dua tingkat tahanan. Jadi ada di bawah dan di atas. Ya inilah Mas Bambang. Lagi di mana nih? Ini Ruangannya ini namanya ruangan War on Drugs. Tapi gedung ini biasanya Swastiastu. Saya lupa memperkenalkan diri. Iya. Ini adik-adik duta anti narkoba kita dari Universitas Mahasiswati yang kebetulan memang mereka sekarang ini sudah aktif berkegiatan dengan kita sebagai relawan anti narkoba, sebagai duta anti narkoba. Oke, ini tadi yang salah satu penggiat dan ini adalah relawan. Salah satunya adalah menggandeng mahasiswa nih Pak ya? Ya, mahasiswa-mahasiswi ya. Karena memang anak muda ini yang menjadi salah satu market dalam tanda kutip yang mulai disosialisasikan dan mengedukasi mereka. Betul. Gitu. Tapi sebelumnya mungkin kita karena sudah prokes mungkin bisa ini dibuka biar kelihatan wajah adik-adik kita ini yang memang harus diketahui juga oleh publik kita, oleh semeton kita di Bali. Ya silakan Mas Bambang tanya-tanya mungkin sama dengan Bo Laksmi dan Bli Surya. Baik. Itu bangga nggak jadi duta anti narkoba? Luar biasa banget. Kebanggaan untuk diri sendiri dan semuanya. Apa yang buat jadi bangganya? Apa? Kalau boleh tahu. Mungkin yang pertama saya ingin mengucapkan nih terima kasih kepada BNNP Bali karena sudah menjadikan kita relawan anti narkoba. Kenapa kita pakai nama duta? Karena kita dari Jegek Bagus Universitas Mahasiswati Denpasar. Sebelumnya tidak ada terbayang sama sekali untuk menjadi duta anti narkoba. Oh gitu ya. Tiba-tiba pemikiran mereka kan kalau duta anti narkoba, nanti dikira jangan-jangan saya dikira mantan pemakai narkoba. Tapi ini sama sekali tidak pernah ya? Tidak pernah. Tidak menggunakan bersih ya? Bersih. Nah, saya pengen tahu apa yang dilakukan oleh Laksmi sama Surya, kan ini menjadi duta BNN, terutama kepada kawan-kawan ya, kawan mahasiswa, anak muda. Apa yang Anda lakukan kemarin-kemarin ini? Silakan Laksmi dulu. Izin menjawab. Kalau dari saya pribadi, secara personal, saya sebagai mahasiswa itu mensosialisasikan dalam lingkup kecil dulu, Pak. Dari teman-teman saya di kampus, kemudian dari keluarga yang berperan penting gitu. Nah, jadi untuk teman-teman di kampus saya sering kali mengingatkan mereka betapa pentingnya untuk kita generasi muda boleh berkarya, tapi jangan sampai terjerumus dan memakai narkoba. Karena kita sebagai generasi muda itu kan merupakan generasi penerus yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan suatu negara nih, Pak. Nah, jadi sangat penting untuk generasi muda zaman sekarang untuk diberitahu dan mengetahui mengenai bahayanya narkoba itu seperti apa. Kalau ininya apa yang dilakukan? Contohnya bisa masuk ke kan mahasiswa ini ada yang belajar, benar. Ataukah di kantin ngobrolnya, atau gimana pengalamannya? Bagaimana mengajak mereka tuh gimana? Kan begini, mohon maaf, anak-anak mahasiswa ini kalau dikasih tahu kan kamu ngasih tahu saya sudah besar. Ada cara-cara ya Pak anak-anak? Cara anak muda ya Pak? Benar. Kita yang bomber ini kan? Baby bomber saya. Nah, gimana pengalamannya? Bagaimana caranya gitu? Nah, cara untuk mengajak teman-teman kita agar tidak terjerumus ke narkoba itu ada di BNP Bali namanya Bugong Wita. Nah, Bugong Wita itu memberitahu kita bagaimana caranya bersosialisasi untuk kaum-kaum remaja yang masih egonya masih tinggi dengan cara menunjukkan foto atau bukti orang-orang yang terjerat narkoba gitu. Kalau kita bersosialisasi saja ke teman-teman, teman-teman kita tidak akan percaya kecuali kita menunjukkan foto bukti-bukti tersebut gitu. Maka teman-teman penyalahguna bagaimana keadaan orang-orang yang pengguna narkoba gitu. Itu biasanya masuknya pada saat kapan? Ada diskusi kelompok? Iya, kalau biasanya itu masuk ke dalam diskusi kelompok. Nah, kaum muda zaman sekarang biasanya suka dengan tongkrongan gitu. Nah, sosial juga. Iya, di tongkrongan kita bisa
sharing mengenai narkoba gitu. Juga di media sosial juga bisa. Gitu, Pak. Terus selama ini bagaimana tanggapan mereka? Kalau tanggapan mereka itu sangat antusias banget, sangat excited dengan apa yang kita bicarakan tentang narkoba, karena juga di Universitas Mahasaraswati Denpasar itu emang ada pembelajaran yaitu tentang narkoba. Itu dari Bapak Rektor kami sudah menganjurkan semenjak adanya Ganesha Maba tahun 2021 ini. Mungkin Bapak Kepala BNN juga diundang pada saat Ganesha Maba tersebut untuk memberikan informasi mengenai narkoba tersebut. Kalau ke Laksmi, pengalaman kamu pada saat mengedukasi dan tanda kutip mensosialisasikan kepada tantangan terberatnya apa sih sesama ini kan sebaya. Iya, benar. Main gitu kan. Benar. Tantangan yang terberat apa? Dan kemudian bagaimana mengatasinya itu? Ya, untuk tantangan terberatnya saat memberitahu sesama teman, itu sebenarnya kadang-kadang mereka kayak agak tidak percaya. Oh. Tidak percaya, kemudian Ciri anak muda betul ya, Pak ya? Iya benar, karakteristik pemuda emang seperti itu. Nggak percayaan, kemudian salah satu pendekatan selain ajak ngobrol juga mungkin lewat media sosial ya. Kita kan aktif di Instagram, bisa nge-share informasi tentang narkoba, kemudian dengan gaya kekinian. Iya benar, dengan gaya kekinian bisa juga. Followernya berapa? Ya? Followernya berapa ini? Aduh, banyak. Nah, ini memang yang dicarikan itu ya, Pak? Iya. Sebenarnya kan memang yang seperti yang disampaikan, kita mengajak mereka supaya dengan gayanya mereka, terutama di media sosial, karena mereka biasanya kalau jegek bagus dan sebagainya itu followernya banyak, Mas Bapak. Kan lebih cepat dipercaya oleh followernya, itu sebenarnya dengan gayanya mereka. Iya. Nah, kalau pengalamannya si Surya, bagaimana Sur? Tantanganmu apa yang selama ini? Tantangan Surya itu adalah ya sangat sulit banget untuk mengedukasi atau mengajak-ajak teman-teman, apalagi kaum laki-laki yang egonya jadi di mana yang masih remaja itu sangat tinggi. Nah, sama dengan Laksmi, caranya yaitu nge-share di media sosial kayak Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain-lain juga. Seperti yang Surya katakan tadi, yaitu menunjukkan bukti-bukti. Dan mereka juga kita ajak office tour, bagaimana orang yang ditangkap menggunakan narkoba, bagaimana dampaknya. Kemudian mereka juga kita yakinkan kalau mereka sudah terlanjur pakai narkoba, rehabilitasi di sini itu bukan tempatnya di penjara, karena di belakang kita ada penjara, ada tahanan. Mereka berpikir awal, wah ini berarti tempat rehabilitasi, Pak. Oh bukan, ini untuk tempat para bandar yang rehabilitasi. Ada tempat konselingnya, nyaman, sangat mendukung untuk kegiatan rehabilitasi konseling itu. Proses healingnya luar biasa. Ya. Beda bukan di tempat penjara. Pak Gianyar, mereka ini ada periodenya, Pak. Duta-duta ini bagaimana kalau kita memang menyesuaikan dengan kegiatan mereka di kampus. Kan mereka rata-rata kan ada duta di kampusnya masing-masing, setiap tahun diadakan. Tetapi tidak berarti setelah tidak menjadi duta kampusnya terus nanti selesai, tidak, karena menjadi duta narkoba adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap saat, di mana saja, kapan saja, dan bisa oleh siapa saja. Nah itu yang kemarin banyak melekat ya. Melekat. Kalau sudah masa tugas mungkin 1 tahun, selebihnya justru itu yang lebih berat. Tanpa harus menggunakan ini, Anda tetap menjadi pelopor. Ya, setidak-tidaknya bagi lingkungan terdekatnya untuk melakukan edukasi. Kalau semua melakukan itu otomatis ketahanan kita terhadap bahaya narkoba bisa lebih meningkat. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, mungkin terakhir dari Laksmi nanti ke Surya, apa yang ingin disampaikan kepada teman-temanmu nih, anak-anak muda yang mungkin hari ini bisa nonton, kemudian apa yang ingin kamu sampaikan dengan gaya-gaya kalian lah, anak muda gitu, gimana? Silakan. Laksmi atau Surya dulu? Ya, itu kameranya situ yang nyala. Oke, dari saya dulu. Tapi setelah ini boleh nggak saya dan Surya mau berpantun? Pantun anak muda. Jadi pesan saya untuk generasi muda, khususnya di zaman era 4.0 ini yang dimana terkenal dengan berkembangnya teknologi digital. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa untuk generasi muda, janganlah sampai kecanduan atau mencoba narkoba, karena sekali terjerumus, kalian akan terjerumus sampai nantinya. Dan
setelah kalian memakai narkoba, sudah pasti masa depan kalian akan menjadi gelap. Jadi untuk para generasi muda di sana semua, kalian semua tidak mau kan kalau masa depan kalian menjadi gelap. Nah, maka dari itu mari kita jauhi narkoba dan mari kita wujudkan Indonesia bersinar, yaitu bersih tanpa narkoba. Sekian dari saya. Wih, ini kayak kemarin tes apa pemilihan. Waduh, memang ya. Kalau dari Surya sendiri itu sangat sedikit sekali untuk teman-teman, khususnya kaum-kaum muda yang masih berada di bangku sekolah, jauhilah narkoba. Untuk masa depan kalian yang lebih cerah, ingat orang tua kalian menunggu kalian di rumah itu dengan keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit. Benar. Mudah-mudahan Tepuk tangan didengar, dulu. Pokoknya tetap semangat ya. Tetap semangat. Katanya ada mau pantun apa? Oh iya, pantun. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Pakai bahasa Bali atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja ya, biar dingertiin. Yuk, mulai ya. Beli jaja begine dan jaja uli, Asik. Tidak lupa membeli agar-agar jegek bagus bersinergi bersama BNNP Bali. untuk mendukung Indonesia bersinar. Mau ditimpali, Pak? Wah. Jago. Kalau saya pantunnya cukup dua kata aja. Buah leci, buah kedondong. Kompas TV pasti hebat dong. Mas Tungara. Terima kasih. Aduh. Luar biasa. Baik. Beli Surya, Mbak Laksmi, terima kasih ya. Terima Selamat kasih bertugas kembali. menjadi duta anti narkoba ya. Selamatkan anak-anak muda kita, teman-teman, supaya Bali ini bebas dari narkoba ya. Itu baik. Dan salam sehat dari saya. Nanti silakan kalau mau lanjut kegiatan, saya masih tetap bareng dengan Oh iya, Bapak saya masih Kepala ditahan BNN. ini. Ya. Saudara jangan kemana-mana, Oke, mantap kita semua. lanjutkan perbincangan di segmen terakhir nanti masih bersama dengan Bapak Kepala BNN Bali. Jangan kemana-mana.